Salam Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar malam hari ini? Kami berdoa semoga Bapak Ibu baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat. Itulah merupakan kerinduan kita. Pada malam ini dalam ibadah tengah minggu ini, kami menyapa Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, dan kami ingin menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan buat kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan di dalam hidupku ini. Ada sukacita, ada bahagia di dalam besok. Di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, Dia Tuhan. Bukan emas berlian, tapi kasih karunia. Harta yang abadi yang ku miliki hanya melayani Dia. Tuhan, aku percaya, ku yakin Kau selalu jaga di dalam bahaya. Dimuliakanlah nama-Mu dalam Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Hidup berkelimpahan, bukan emas berlian, tapi kasih karunia. Harta yang abadi yang ku miliki hanya melayani Dia. Ya Tuhan, aku percaya, ku yakin Kau selalu jaga di dalam bahaya. Dimuliakanlah nama-Mu dalam Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah nama-Mu dalam Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mengunjungi kami satu persatu. Kami rindu Tuhan melawat kami. Kami rindu Tuhan memberkati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu pada malam hari ini meneguhkan keyakinan kami kepada Tuhan. Iman percaya kami akan Engkau ya Bapa. Kami mau dengar firman-Mu malam ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam ini kita akan dengarkan sedikit renungan firman Tuhan dalam Kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dari bacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama ini, saya akan mengangkat perikop hidup berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan hari-hari ini, musibah seakan-akan tidak berhenti menimpa dunia ini. Mulai dari peristiwa tsunami, gempa yang mengakibatkan tsunami di Aceh. Sepertinya beruntun terjadi gempa-gempa di berbagai tempat, di mana-mana. Ini sangat menggentarkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bahkan saudaraku, ada juga yang banjir bandang di mana-mana, tanah longsor, gunung meletus. Hal ini sangat membuat kita sangat cemas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ada lagi yang sangat menggentarkan, yaitu peristiwa yang saat ini sedang menggentarkan dunia, yaitu pandemi COVID-19 tentang virus corona. Berita demi berita kita dengar, saudaraku sekalian, dalam hitungan hari puluhan ribu meninggal di seluruh penjuru dunia. Banyak orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak saudara, banyak orang kehilangan harta benda. Inilah saudaraku sekalian perlu kita harus renungkan, harus kita sadari, ternyata bahwa dunia ini bukan tempat kita yang aman, saudaraku sekalian. Di dunia ini bukan tempat yang aman. Dari peristiwa ini kita coba renungkan Bapak Ibu, seolah-olah akibat peristiwa ini membalikkan keadaan. Coba bayangkan, kita gak boleh kumpul yang biasanya kita berkumpul bersama, gak boleh salaman, gak boleh saling cipika-cipiki, saling menjaga jarak. Waduh, bahkan orang yang batuk saja seolah-olah saling curiga, jangan-jangan ada yang kena virus. Ngeri saudaraku sekalian. Bapak Ibu, kita perlu sadari, renungkan, apa peristiwa di balik ini. Ternyata saudaraku, disinilah kita perlu paham bahwa dunia ini bukan tempat kita yang aman. Dunia ini bukan tempat yang aman, saudaraku. Ada satu tempat yang Tuhan siapkan bagi kita, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi tangan Tuhan yang membuatnya. Itulah yang disediakan Tuhan bagi kita, di mana firman Tuhan berkata, Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika Dia datang kembali untuk menjemput, Dia akan menempatkan kita di mana Ia berada. Berarti tujuan kita bukan dunia ini, goal kita bukan dunia ini. Satu waktu kita akan tinggalkan ketika Tuhan datang menjemput kapan saja. Sebab itu kita jangan sampai terlena.
Seperti nyanyian jangan sampai terpesona. Berkat yang membuat kita sering terpesona, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Meskipun kita punya harta benda, punya rumah, itu tidak akan bisa kita bawa. Satu waktu kita akan tinggalkan itu semua. Karena goal kita bukan dunia ini, tapi tujuan akhir kita adalah kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberkati, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan seperti istri Lot yang berdua hati. Pada waktu Tuhan suruh mereka keluar dari Sodom, dia masih teringat kepada apa yang ditinggalkan. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia tidak bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu tempat yang disediakan Tuhan, yaitu Yerusalem baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada pujian kita berkata, Yerusalem, kota tempat kudus, dirindukan jiwaku. Sebab itu Alkitab berkata, berjaga-jagalah, sebab engkau tidak tahu bila mana Tuhanmu akan datang. Ketahuilah, bila tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri akan datang, dia pasti akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Tapi tidak pernah orang tahu kapan pencuri datang, karena tidak memberitahu kapan dia akan datang. Ayat ini berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hal ini berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Taat, setia mengerjakan pekerjaan tuannya dengan sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kesikapan. Saudaraku sekalian, orang yang tidak memakai ikat pinggang, dia tidak akan bisa melangkah dengan mantap. Karena apa? Karena tidak ada ikat pinggang, celananya bisa kedodoran, saudaraku sekalian. Bahkan saudara, Alkitab menuliskan bahwa dalam 2 Samuel pasal yang ke-20 ayat 8, di situ dituliskan, kalau bagi seorang prajurit senjatanya atau pedangnya ditaruh di ikat pinggangnya, alatnya itu ditaruh di ikat pinggangnya, supaya ketika dia melangkah, bekerja atau berjuang, ikat pinggangnya itu tidak akan lepas, karena dia diikat pinggang, saudaraku sekalian. Namun secara rohani ikat pinggang itu adalah supaya kita senantiasa, yaitu melangkah secara mantap dalam melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Dikatakan, saudaraku sekalian, dan pergunakanlah pedang roh, itu firman Tuhan. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang roh. Jadi pentingnya ikat pinggang itu supaya bisa menempatkan pedang. Pedang yang dimaksud lewat kebenaran firman Tuhan adalah firman Tuhan sebagai pedang bermata dua. Pinggang adalah kekuatan, pinggang adalah kekuasaan. Yesaya 22 ayat 21 dikatakan, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuatanmu akan kuberikan kepadanya. Jadi pinggang itu berbicara tentang kekuatan, kekuasaan.
atau kekuatan untuk mengalahkan segala sifat-sifat kedagingan, tabiat-tabiat kedagingan kita. Perlu ada pedang roh yang ada dalam hidup kita, saudara sekalian. Selanjutnya dikatakan, hendaklah pelitamu tetap menyala. Dalam Imamat Fatsal yang ke-6 ayat 13 berkata, haruslah dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Jadi api itu harus tetap menyala, saudara sekalian. Ini merupakan kesiapan kita agar roh kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jangan sampai padam semangat kita dalam melayani Tuhan akibat masalah, persoalan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus terus menyala dalam Tuhan. Pelita itu adalah terang yang mampu menerangi setiap kegelapan. Kita juga harus bisa menjadi terang, menjadi cermin kasih Kristus. Jadi kekristenan harus meluap dari hati kita, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi cermin dalam hidup kita yang bisa dilihat oleh orang. Ya, kita adalah gambar Kristus, suratan Kristus yang bisa dilihat oleh orang. Jadi bukan ketika kita bawa Alkitab kita terlihat sebagai orang Kristen, tetapi kita harus menjadi teladan dimanapun, supaya orang tahu bahwa kita adalah mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Juga dikatakan, saudaraku sekalian, sadar dan berjaga-jagalah. Dalam keadaan sadar, saudaraku sekalian, dan hidup berjaga-jaga. Alkitab menuliskan dalam kitab Matius pasal yang ke-25 itu tentang 10 gadis. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Dan ketika mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua. Banyak gereja sekarang mengantuk, tertidur, ya, tidak berjaga-jaga, tidak sadar. Namun firman Tuhan berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Kalau kita dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga, ketika mempelai itu datang, kita tetap siap sedia. Persiapkan pelita sehingga terus memiliki api yang terus menyala dan persediaan minyak yang terus penuh dalam hidup kita. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Jadi Yesus itu tidak pernah memberitahu kapan dia datang. Jadi kalau ada orang berkata Yesus datang tanggal sekian, itu tidak baik, tidak benar, karena Alkitab tidak menuliskan kapan Yesus datang. Yesus hanya berkata di sini, berjaga-jagalah, sebab engkau tidak pernah tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, hidup berjaga-jaga itu sangat penting. Sangat penting, saudaraku, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang menjemput. Bisa aja dia menjemput kita secara pribadi. Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Di dunia ini serba tidak pasti. Tidak ada yang pasti. Coba kita lihat. Harta benda tidak pasti. Kesehatan tidak pasti. Jabatan tidak pasti. Kalau kita bekerja keras mulai pagi sampai sore, mungkin kita bisa kaya, tapi itu pun tidak pasti. Kalau kita sakit dan kita pergi berobat, kita punya duit untuk berobat, kita bisa sembuh, tapi itu pun tidak pasti. Kalau kita yaitu ingin naik jabatan, kita boleh tetap setia, datang lebih awal, kita menjadi contoh, menjadi teladan, kita mungkin bisa diangkat jabatan kita, tapi itu pun belum pasti. Hanya ada satu yang pasti yang akan terjadi, bahwa satu waktu kita akan meninggalkan dunia ini.
tidak tahu kapan. Dan itu yang perlu kita harus renungkan. Kalau Tuhan jemput kita, rumah kita sudah Tuhan siapkan dalam kerajaan surga. Biarlah renungan singkat dalam ibadah keluarga, dalam ibadah tengah minggu malam hari ini, menyadarkan, merenungkan kita, menginsafkan kita supaya hari demi hari kita semakin fokus untuk mengejar kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita untuk memuji Tuhan, Yerusalem, kota Allah Kudus. Yerusalem, kota Allah Kudus. Yerusalem, kota kesukaan. Yerusalem, kota indah permai, dirindukan jiwamu. Kesanalah mataku memandang, kesanalah hatiku mendekat, kesanalah pengharapanku, tempat tinggal kekal. Umatku berjalan mengiringmu, apimu menuntun di depannya. Firman-Mu Kau berikan padanya, hingga mereka tiba di sana. Umat-Mu berjalan mengiringmu, apimu menuntun di depannya. Firman-Mu Kau berikan padanya, hingga mereka tiba di sana. Yerusalem, kota yang kurindu, kapan ku tiba di sana. Jiwaku rindu tiba di sana bersamamu, Yesus. Yerusalem, kota yang kurindu, harapanku tiba di sana. Kesusahan dan air mata tiada di sana. Kesusahan dan air mata tiada di sana. Mari kita
Bapa di surga, malam ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan, pemeliharaan tangan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Olehnya kami boleh ada seperti ada saat ini semua karena anugerah. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang memelihara kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau melawat kami pada malam ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan kami, menyadarkan kami supaya kami sadar apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kami sadar bahwa dunia ini bukan tempat yang aman bagi kami. Ada satu tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang-orang percaya, yaitu Jerusalem baru. Bagi setiap orang yang merindukan Engkau, merindukan Jerusalem baru itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu. Kunjungi mereka di rumah mereka masing-masing malam hari ini. Jangkau mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan mereka. Yang terikat lepaskan, bebaskan mereka Tuhan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan bagi mereka. Tuhan dipermuliakan dalam persekutuan kami. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus yang baik. Jauhkan dari kami segala sakit penyakit, segala virus yang mematikan, jauhkan dari kami. Bentengi kami dari segala serangan virus, segala serangan si jahat, segala kuasa si jahat, roh ilmu hitam, roh santet apapun bentuknya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pagari bentengi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau mengunjungi mereka. Engkau melawat mereka malam ini Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Berterima kasih. Bagi-Mu hormat, pujian dan syukur. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, bagi yang ada di rumah, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Aminkan berkat Tuhan yang akan saudara terima malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini turun atasmu, atas anak-anakmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah segala sesuatu apa yang menjadi kerinduanmu pada hari ini. Biarlah Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Dijauhkan daripadamu segala sakit penyakit sehingga malapetaka tidak menimpa engkau. Tuhan memberkati engkau pada malam ini. Kiranya turunlah kepadamu anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkatimu, menyertai engkau, melindungi engkau, mulai malam ini sampai Tuhan datang Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.